Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat gembul, menul, white ringnya juga cukup tinggi. Dan di sini juga aku kasih tips supaya hasil donatnya itu bagus seperti ini, yang pastinya cocok buat ide jualan. Dan ini udah layak banget untuk dijual. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama yang pasti kita siapin semua bahan-bahannya dulu, kemudian kita masukin 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang, jadi tepungnya aku mix ya. Dan terigu protein tingginya aku pakai cakra kembar emas oriental. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, aku pakai Sav instan, dan juga 1 gram bread improver, aku pakai Bakerin Plus. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin telurnya. Di sini aku pakai 1 butir telur dan juga 1 kuning telur. Untuk beratnya yaitu 68 gram. Lalu masukin juga 80-90 gram air super dingin atau air es. Untuk airnya ini wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit ya. Lalu sambil diaduk rata pakai spatula seperti ini. Nah, kalau dirasa susah diaduk pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Pokoknya untuk bahan cairannya ini wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kenapa di sini aku uleni dulu pakai tangan? Karena supaya kita tahu kadar air yang kita butuhkan, karena setiap tepung itu kan berbeda-beda ya. Selain itu, kalau diuleni pakai tangan dulu, adonannya ini tidak gampang panas. Nah, kalau langsung pakai mixer nanti adonannya akan cepat panas ya, dan raginya akan cepat aktif, jadi adonannya keburu ngembang. Nah, ini kita uleni sampai adonannya menyatu, menggumpal atau setengah kali seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, apakah bahan cairannya ini kurang atau enggak. Nah, kalau misalkan adonannya masih kaku, kita boleh tambah lagi. Nah, kalau udah cukup berarti udah. Kemudian baru lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Nah, setelah margarinnya masuk, baru lanjut kita uleni pakai mixer. Di awal ini aku pakai kecepatannya di nomor 3. Nah, cara gunain mixer ini jangan terlalu ditekan ya, kita ikutin aja adonannya sambil dimaju mundurin seperti ini mixernya. Karena kalau terlalu ditekan nanti stick mixernya akan cepat patah. Nah, setelah adonannya udah mulai kecampur seperti ini, kemudian aku naikin kecepatan mixernya di nomor 4. Nah, ini setelah adonannya udah setengah kalis, kelihatan kayak kelembekan ya, tapi sebenarnya ini nggak kelembekan, jadi teman-teman jangan terkecoh terus ditambahin tepung terigu, nanti malah adonannya kekeringan. Ini terus aja diuleni sampai kalis elastis. Dan ini setelah kurang lebih 10 menit diulenin, di sini aku pakai kecepatan di nomor 4. Adonannya ini udah terlihat lebih mulus dan bowlnya juga udah bersih. Jadi kita cek dulu untuk keelastisan adonannya. Jangan lupa tangan kita oles dulu pakai minyak goreng ya. Nah, ini kita ambil dulu sedikit adonan lalu dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pan seperti ini. Nah, ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Dan semisal teman-teman udah nguleni selama 10 menit dengan kecepatan di nomor 4 tapi belum kalis elastis, boleh ditambah lagi diuleni selama 15 menit ya. Karena kecepatan di masing-masing mixernya itu berbeda-beda. Asal jangan terlalu lama banget ngemixernya karena takut over mixing ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, karena habis di mixing tadi kan pasti ada udara yang terperangkap di dalam adonan ini ya. Jadi kita keluarkan dulu, kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan. Di sini aku timbang dengan masing-masing beratnya yaitu 23 gram. Boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya, atau disesuaikan dengan harga jualnya.
Setelah adonan selesai ditimbang, lalu kita tutup pakai plastik supaya tidak cepat kering. Dan kemudian lanjut akan aku rounding. Langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali ditimbang. Kemudian sebelum di rounding aku cubit-cubit dulu seperti ini supaya permukaannya lebih mulus, jadi lebih gampang di roundingnya ya. Atau kalau mau langsung di rounding juga boleh banget, tapi kalau aku lebih nyaman dicubit-cubit dulu seperti ini. Kemudian lanjut di rounding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya. Jadi dicubit-cubit lagi seperti ini. Supaya hasil donatnya nanti bagus, jadi hasil roundingannya harus benar-benar padat dan juga rapet ya. Nah, seperti ini udah mulus. Kemudian bagian bawahnya kita celupin ke tepung terigu, lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Untuk cara ngerounding sebisa teman-teman aja, yang penting dipastikan hasil roundingannya ini benar-benar padat, rapet, dan terkunci bagian bawahnya. Karena itu yang menentukan hasil donatnya nanti bagus, white ringnya tinggi, dan tidak amblas setelah digoreng. Untuk cara ngerounding yang aku lakukan, teman-teman bisa perhatikan aja di video ya. Dan ini hasil adonan setelah selesai di rounding semua. Kemudian ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 25 menit. Dan jangan lupa bagian atasnya ditutup hingga rapat ya. Setelah 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lalu kita taburi pakai tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Dan ini lanjut kita cetak. Untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 5 cm. Kita siapkan juga tepung terigu untuk balurannya dan satu lagi jangan lupa pakai alas donat ya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita baluri pakai tepung terigu. Kemudian kita cetak menggunakan cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Jadi donatnya tanpa didegasing ya. Kita degasing aja di dalam cetakan supaya bagian pinggirannya lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan kemudian diputar-putar seperti ini. Atau kalau mau dilubangi pakai selongsong benang juga boleh banget. Dan lanjut kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan langkah yang sama, lakukan hingga selesai ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk di proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam. Dan untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Kenapa kok di tempat terbuka? Supaya hasil donatnya itu ngembang menul ke atas, jadi tidak melebar ke samping. Dan ini dia hasil donatnya setelah di proofing selama kurang lebih 2 jam. Udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita goreng. Hasil donatnya menul, gembul, ngembang ke atas ya, tidak melebar ke samping. Kemudian lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan. Pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya.
Setelah salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut kita balik donatnya dan ini kita goreng sampai kedua bagian sisi donatnya kecoklatan. Dan kalau menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng. Ada beberapa white ring yang memang amblas karena itu hasil rondingannya kurang padat ya. Biasanya yang terakhir di ronding itu karena udah banyak udara, jadi susah di rondingnya. Dan ini setelah digoreng coba kita timbang. Ternyata beratnya masih sama seperti berat awal dohnya, yaitu 23 gram. Dan ini dia hasil donatnya udah jadi, udah selesai dikasih topping. Aku kasih toppingnya yang simple aja, cukup pakai meses coklat dan juga red velvet crumb. Nah, ini kalau mau untuk jualan bisa dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Ini ukurannya 13 x 13 cm ya. Nah, kalau dipakein plastik seperti ini tampilannya jadi tambah menarik banget. Jadi lebih semangat untuk ngejualnya. Dan untuk hasilnya udah pasti super lembut dan ini udah layak banget untuk jualan. Jadi teman-teman wajib coba dan semoga berhasil. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.